Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan bisa dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Ya, sekarang pertama Bapak akan memeriksa kehadiran kalian dulu. Pertama, Bintang, Sri, Mutiara, Aurel, Vino, Ronita, Adit, Afisa, Sabelia, Kailila, Zivilia, Nur, Muhammad Ihsan, Rehan. Rehan mana? Oke, sakit. Abdan, Glendi, Veronica, Kava, Delvin, Ringga, Divina. Oke, berarti satu ya yang masuk ya. Rehan tadi ya. Sakit ya? Ada suratnya? Ada. Oke, Bapak mau tanya apakah kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak mau lihat apakah ada sampah di bawah laci? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak. Oke. Berarti kelas ini sudah bersih. Sekolah yang kelas yang bersih, nyaman nggak belajarnya? Nyaman. Karena kebersihan sebagian dari iman. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, kita kan kemarin sudah mempelajari tentang bab 1. Ada yang tahu bab 1 kemarin belajar tentang apa? Ya? BPUPKI, Dasar Negara dan Pancasila. Oke, tentang BPUPKI, Dasar Negara dan Pancasila. Judul babnya apa? Judul babnya tentang Jauh cepat tentang sebagai dasar negara. Oke, kita kemarin di bab 1 kemarin telah mempelajari tentang penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang mana kita tahu bahwa Pancasila itu terdiri dari berapa sila? 5. Dari 5 sila. Dari sila pertama itu ketuhanan yang maha Esa.
Yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebelum jadinya Pancasila itu ada namanya BPUPKI. Ya, coba, apa kepanjangan dari BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Oke, nama lengkap apa? Yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI menyelenggarakan sebanyak dua sidang. Oke, coba kapal lagi sebutkan sidang yang pertama tanggal berapa? Berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 2 Juni 1940. Oke, berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 2 Juni 1940. kurang tepat kapal. Ya, yang benar itu tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Itu sidang yang pertama. Sidang yang pertama itu adalah sidang yang resmi yang diadakan oleh BPUPKI. Lanjut sidang yang kedua. Oke, coba Konita. Sidang kedua BPUPKI berlangsung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Oke, sidang yang kedua dari tanggal berapa nanti? 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Oke, tepuk tangan untuk Konita. Dan tepuk tangan juga untuk Papa. Oke, itu berarti masih ingat tentang pembayaran kita pada bab 1 kemarin tentang penetapan dan pengurusan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini kita akan mempelajari tentang norma dan keadilan, bunyi bab yang kedua. Silakan buka buku bab 2-nya. Apa bunyi bab yang kedua? Coba Lingga. Norma dan keadilan. Norma dan keadilan. Oke. Norma dan keadilan. Ada yang tahu norma itu apa saja? Oke, Nur. Norma keadilan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Ulangi lagi. Norma kesopanan, Oke. norma kesilapan, norma hukum, norma agama. Oke, ada berapa agama? Ada berapa norma jadinya? 4. Ayo kita sama-sama. Yang pertama norma agama, kesusilaan, dan hukum. Nah, norma tersebut yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita masuk ke macam-macam norma, Bapak akan menjelaskan apa itu norma. Ya. Jadi sebelum masuk ke pengertian norma, Bapak akan menampilkan video. Nah, topik kita hari ini ialah norma dan kehidupan masyarakat. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum Bapak menampilkan video tentang motivasi, ialah yang pertama, peserta didik dapat diharapkan mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma dengan baik dan benar. Yang kedua, menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga, menyusun hasil analisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik dan benar. Nah, yang keempat, mempresentasikan hasil analisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Ya, dengan tepat. Oke, Bapak akan menampilkan video, disimak ya. Nanti akan Bapak tanyakan video tersebut mengandung apa? Apa arti dari video tersebut? Oke.
Namaku Akmal. Hari pertama aku masuk sekolah. Ayo coba. Oke, silakan dilihat. Maaf, Papa lagi sibuk, nak. Hari ini kamu berangkat dari dulu aja ya. Ya Den. Kenal sekolah. Anjing orang yang dikasih aja. Dan sakit kan dokter cerewet kan pokoknya gue benci sama nama gue Rizky. Ini dari pertama aku masuk sekolah. Ini aku telat, tapi aku senang karena akhirnya aku punya teman. Gimana sih kok tadi kok gak jemput, capek tahu. Lagi beda aja. Alasan udah pilih mana ya. Ini namanya bang tahu sisi kelihatan yang mana baru nanti gimana sih kok bisa dicuci kembali kerja terus jadi bocor Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Tujuanku walaupun hasilnya nggak banyak,
tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus mengakui pekerjaan. Belajar. Ya, silakan. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus. Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gue buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu menyayangi dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan pintu gue soal. Aku harus dulu. Oke, ada yang nangis, ada yang sedih. Dalam film tersebut itu adalah sebuah film motivasi yang berjudul apa? Lebih tepatnya Aku Harus Berubah. Video tersebut atau film tersebut yang dibuat tahun 2017 untuk lomba video motivasi yang langsung dikirim ke Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, video tersebut ada dua anak, yang satu bernama Rizky dan satu bernama Mal. Oke, Bapak mau menanyakan apa makna dari video tersebut? Cuci tangan. Oke, Veronica, coba. Hikmah dari film ini
adalah jangan terlalu meremehkan seseorang karena kita tidak tahu apa yang ia alami saat itu. Saling berbagi kepada orang membutuhkan, tetap bersyukur dengan apa yang dimiliki, ramah dan baik pada setiap orang, tetap berusaha dan tidak menyerah, jangan memiliki sikap egois. Oke, jangan egois. Di situ di video itu ada dua anak, yang satu anak itu kehidupan bercukupan, yang artinya cukup itu anak tersebut mempunyai segalanya, tetapi etika dia tidak baik kepada orang yang lebih tua, membentak orang yang lebih tua. Anak yang satu lagi hidup yatim piatu, tidak ada orang tuanya, maupun ayah maupun ibunya, tetapi anak tersebut rajin, apa Vino? Bekerja keras, apalagi suka menolong, baik dan mandiri. Tetapi apakah anak tersebut selalu hidupnya ceria? Tidak. Yang anak yang pertama tidak ceria karena dia masa terbebani. Yang anak yang kedua, yang anak yatim piatu, apakah selalu ceria? Ya. Begitulah kehidupan. Dan begitulah kehidupan. Jadi di sini yang kita bisa ambil dari hikmahnya, kita itu hidup di ini harus bisa tahu tentang norma, etika, kesopanan ya terhadap orang lain. Oke. Kita masuk ke materi kita pada hari ini. Oke, apa mau tanya? Itu gambar apa? Coba. Apakah di gambar tersebut orangnya beraturan? Adit? Apa? Tidak. Orang tersebut lagi ngapain yang gambar yang pertama? Lagi ngapain, Dit? Lagi berebut bahan makanan. Yang kedua, coba Kino, gambar yang kedua tentang apa? Macetan jalan. Gambar yang ketiga, coba wanita tentang apa? Terus berkelahi. Ya. Itulah kalau tidak adanya norma, dalam kehidupan bermasyarakat. Semuanya serba runyam, semuanya serba tidak beraturan, seperti gambar yang ada di depan ini. Orang yang mengambil sembako atau pangan atau makanan berebut. Orang yang lagi naik kendaraan menerobos lampu merah mungkin lagi kemacetan, karena tidak ada aturannya. Yang ketiga, orang lagi karena tidak ada aturannya dalam masyarakat. Jadi tidak beraturan kehidupannya. Nah, justru berbanding terbalik dengan gambar yang berikut ini. Lebih enak gambar yang mana? Slide yang pertama atau yang kedua ini? Ya, yang kedua. Jadi yang kedua, pacaran mempunyai aturannya, antri juga mempunyai aturannya. Ya. Yang ketiga itu gambar orang lagi menyeberang. Itu kalau aturan. Ya. Jadi apakah norma itu penting dalam kehidupan masyarakat? Penting. Nah, ini pengertian norma. Jadi norma itu adalah aturan atau ketentuan mengikat warga atau masyarakat di mana sebagai panduannya, sebagai pedomannya norma tersebut. Ya. Norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis. Ya, ini biasanya norma yang tak tertulis dalam berlaku masyarakat. Tetapi secara sadar
masyarakat itu membuat sendirinya. Itulah norma. Norma itu tidak ada peraturan secara tertulis, ya. Tidak ada misalnya di dalam kertas ini peraturannya, tidak ada. Tapi secara tidak tertulis, secara turun temurun telah menjadi budaya di dalam masyarakat. Oke, macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat itu banyak terjadi macam-macam norma yang telah disebutkan oleh Vino tadi. Apa aja macam-macam norma tadi, Vino? Norma hukum, kesopanan, kesusilaan, dan yang satu lagi norma agama. Ada 4 norma agama. Ada 4 norma. Yang pertama tadi disebutin oleh Vino, hukum, kesusilaan, kesopanan, dan agama. Ada 4 norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, norma kesusilaan. Contohnya ini, itu gambarnya. Itu penerapan norma kesusilaan. Ya, yang dimana peraturan itu bersumber dari apa? Dari hati nurani manusia. Ya, norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran dan keberadaan manusia itu sendiri. Jadi norma kesusilaan itu bersumber dari hati nuraninya. Tentang norma kesusilaan, contohnya gambar seperti ini. Ini lagi ngapain gambarnya? Belajar. Mungkin lagi ujian. Apakah menyontek? Tidak. Itu tentang norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Ini gambar yang ada di depan, norma kesopanan. Kalau kita ketemu dengan orang tua, kita harus atau menunduk. Itu kalian kan pagi-pagi kan kalau sampai depan gerbang ada guru, apa yang kalian lakukan? Salam. Apakah seperti gambar yang depan? Ya. Jadi norma kesopanan itu adalah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergaul dengan siapa? Misalnya kita bergaul dengan teman yang baik, kita akan menjadi baik. Kita bergaul dengan teman yang buruk, yang tidak baik, kita akan menjadi tidak baik dan buruk. Itulah norma kesopanan. Kita bergaul dengan siapa dan kita. Dan ketiga ialah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan aturan yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan. Ya, dari wahyu Tuhan. Jadi norma agama ini yang bersumber dari wahyu Tuhan yang disampaikan oleh utusan-utusannya untuk membenarkan akhlak manusia. Kalau di agama Islam, diutusnya adalah Rasul Allah itu Nabi Muhammad SAW membenarkan akhlak manusia hingga pada saat itu. Itu norma agama. Norma agama ini norma yang hukumnya yang paling kecil atau sanksinya yang mungkin yang paling tidak berat di dunia, tapi nanti hukumannya di akhirat. Itu tentang norma agama. Yang terakhir yaitu norma hukum. Nah, norma hukum. Norma hukum. Kita lihat gambar di depan. Gambar apakah itu? Apa coba Abdal? Oke, yang kuat suaranya. Oke, orang yang sedang berhenti lampu merah yang menunggu lampu hijau untuk berjalan motor ya. Jadi norma hukum itu peraturan mengenai tingkah manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi, badan-badan resmi negara. Ya. Contohnya di sekolah ini apakah ada peraturannya? Ada. Norma hukumnya? Ada.
kalian melanggar norma hukum akan mendapatkan Sanksi. sanksi. Contohnya misalnya Vino bolos, tidak masuk pelajaran Bapak PKM, Bapak akan memberikan sanksi. Ya, misalnya Vino ini tahun bolos kerja Bapak akan memberikan sanksi yaitu berupa lari lapangan 10 keliling. Oke, itu ada sanksinya, berupa sanksinya. Bisa berupa sanksinya yaitu ringan, sedang, dan berat. Kalau di sekolah kita sanksi yang paling tegas, yang paling berat apa? Dipanggil orang tua. Apa Adit? Oke, dikeluarin atau diminta drop out dari sekolah. Itulah sanksi yang paling tegas di sekolah kita. Kalau di masyarakat juga ada yang paling tegas juga. Ya, contohnya kemarin ada jenderal yang menembak polisi yang buahnya, ya Brigadir J dengan Jenderal FS. Apa hukumannya, Vino? Hukuman mati. Nah, begitu tegasnya norma hukum yang di dunia ini. Oke, itu tentang peraturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, Vino, tanya apa, Vino? Norma apa yang tegas itu apa? Ya, tadi kan Bapak sudah bilang bahwa norma yang paling tegas itu ialah norma hukum. Dan norma yang tegas adalah norma hukum. Bisa tadi hukumannya yaitu hukuman mati yang paling tegas atau hukuman seumur hidup. Kalau di sekolah kita apa tadi? Dikeluarin oleh sekolah. Siapa yang sudah pernah masuk ke BK? Belum ada. Apa kasusnya? Bolos. Apa sanksinya? Panggil orang tua. Berarti dia sudah merasakan sanksinya di sekolah ini. Dipanggil orang tua, sanksinya. Oke. Wanita udah pernah? Udah pernah masuk BK? Kenapa? Apa masalahnya? Panggil aja. Oke. Wanita jadi saksinya? Oh, jadi ketua kelasnya dia yang bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab karena kenapa temannya berkelahi. Nah, itulah norma hukum, ya norma yang paling tegas di dunia ini hukumannya. Yang paling rendah hukumannya itu ialah norma agama, bukan di dunia, tapi di akhirat. Nih, biasanya kan kalian kalau pena kalian taruh di atas meja, kalian ke WC, gak sampai 5 menit. Apakah masih ada penanya? Tidak. Apakah dihukum di dunia? Tidak. Tidak ketahuan. Tapi kalau di akhirat nanti akan dihukum, dicatat. Ya, jadi kan di dunia ini nanti kalau sudah di akhirat ya nanti akan dihukum, entah itu hukuman tangan atau hukuman neraka. Ya. Jadi itulah tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Ini pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat. Yang satu bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Oke. Yang kedua dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram dan tertib. Yang ketiga oke, yang keempat membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Itulah 4 tujuan kenapa norma itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, kenapa norma itu penting bagi kehidupan masyarakat? Kita bisa lihat gambar yang pertama tadi, kalau tidak ada norma, kemacetan di mana-mana. Ya, orang sering berkelahi karena tidak adanya norma. Tapi secara
adanya norma, karena adanya norma, jadinya hidupnya tentram, damai, tidak ada berkelahi. Karena berkelahi itu kalau ketahuan akan kena sanksi atau hukuman. Oke, nomor 5 tadi mengaktifkan kelompok masyarakat ada sesuai dengan nilai yang 26. Memberikan batasan yaitu berupa larangan pemerintah dalam menghidupkan dan berita. Oke, 7 yang terakhir. Membatasi dalam menyesuaikan adaptasi dengan hak norma dalam melakukan Oke, itu 7, berarti ada 7. Maaf, bukan 5. Ada 7 pentingnya peraturan norma-norma dalam kehidupan di masyarakat. Oke, sekarang sudah paham tentang norma? Ada yang mau bertanya lagi tentang norma? Tidak. Oke, Bapak sekarang yang bertanya. Oke, Bapak mau tanya kepada Nur. Nur, pada Nur. Norma itu ada berapa Nur tadi Nur? 4. Sebutkan normanya Nur. Oke, coba Bapak mau tanya kepada Ihsan. Apa itu norma Ihsan? Apa itu norma Ihsan? Norma adalah, ada yang bisa membantu Ihsan? Norma adalah aturan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oke, Konita. Banyak lagi Konita? Norma adalah aturan atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam masyarakat, aturan yang berlaku atau pedoman yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tadi ada ini pentingnya norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok. Apakah sudah dibentuk kelompoknya? Ya, sudah dibentuk ya kelompoknya ya oleh kelas kemarin ya. Pada saat kita masuk pertama kali di kelas ini. Jadi silakan gabung dengan kelompoknya sekarang. Oke, silakan gabung dengan kelompoknya sekarang. Oke, pindah, yuk. Nggak usah di kamu saja sini. Ayo siapa? Kita ada 21 anak, jadi ada yang satu kelompok itu 5 orang dan ada yang 6. 3 kelompok 5 orang, satu kelompok 6 anak. Bisa? Udah lupa kelompoknya? Ini satu lagi mana? Udah kelompoknya? Udah duduk sesuai kelompoknya? Oke, sekarang Bapak akan membagikan LKPD, yaitu lembaga peserta didik
yaitu mengerjakan apa yang ada di dalam RKPD ini. Jadi di dalam RKPD ini ada lembar kerja kelompok. Oke. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi di sini ada nomornya. Berarti nomor 1 kelompok 1. Nomor 2 kelompok 2. Di sini ada ditanyakan jenis norma apa pada gambar tersebut. Ya. Hal apa yang terjadi pada gambar tersebut? Solusi atau saran untuk gambar tersebut. Ya, ngerti? Ya. Ada yang mau bertanya? Oke, Bapak bagikan ya. Oke. Oke, silakan dikerjakan ya secara aktif, dibantu ya karena ini kerja kelompok. Nama kelompok. Nama kelompoknya tulis aja kelompok berapa. Ayo. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Iya, kelompok. Ini kelompok Bapak lihat ya. Ini 1, ya, bintang 1, Adit 2, 3 Vino, Lingga 4. Iya. Iya. Oke, silakan ditulis nama kelompoknya siapa aja yang aktif. Nanti akan Bapak kasih nilai besar ya Bapak. Sambil jalan-jalan sambil mencatat nilainya. Nah, kelompoknya berapa nanti kelompok? 4. Di situ ada gambar masalahnya gambar itu apa. Pada gambar itu sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tidak kan pelanggaran yang harus itu kalian tentukan apa.
sesuai nomornya nomor berapa kelompoknya. Nanti kalau udah selesai, Bapak akan sebutkan cara aturan kalian presentasinya, apakah maju semua, casting sendiri dalam kelompok tersebut ya. Oke, udah selesai belum? Udah. Oke. Udah selesai, Bapak akan sebutkan cara aturannya presentasi ya. Cara aturannya presentasi yaitu nanti semua kelompok akan maju ya, jadi bukan perwakilannya. Jadi silakan tentukan siapa ketua kelompoknya yang akan presentasi, dan kelompok yang lain akan mempertanyakan kepada kelompok yang maju. Ya, paham? Kelompok 4 paham? Paham? Jadi ulang lagi ya. Nanti kalian maju semua satu kelompok tersebut, diperkenalkan namanya siapa satu-satu ya. Dibuka dengan salam dulu. Oke, misalnya kami di kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang norma apa? Ya, tentang norma, misalnya norma hukum, norma agama. Ya, tim maju semua presentasi. Setelah itu kelompok yang duduk di sini akan memberikan pertanyaan. Boleh semua kelompok, boleh satu kelompok, terserah. Ya, itu akan menjadi nanti kalau yang bertanya akan Bapak berikan tambahan nilai. Paham? Oke. Sekarang Bapak akan menyuruh kelompok yang pertama maju, yaitu kelompok Oke, 1. Silakan kelompok 1 maju. Ya, 1 maju.
Ya, semuanya. Dibuka dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanti Besari dan kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan norma kesopanan. Oke, gambarnya benar? Apakah seperti di layar ini? Ya, Pak. Benar. Jadi ada gambar orang lagi duduk di bangku. Coba jelaskan. Apa yang dimaksud dengan gambar tersebut? Melanggar norma apakah? Seorang perempuan yang duduk di atas meja melanggar kesopanan dan lebih baik duduk di bawah kesopanan. Oke, jadi itu termasuk jenis norma apa? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Yang dilakukan pada gambar tersebut Duduk di atas meja. di atas meja. Oke, Bapak mau tanya sini, apakah duduk di atas meja sopan? Ya. Tidak. Jadi solusinya atau sarannya bagaimana? Solusi atau Lebih sarannya? baik duduk di bawah bersama dengan temannya. Ya, sama dengan temannya agar jadi lebih paham. Oke, ada yang mau bertanya? Tuh, silakan nomor 3. Apa hukumnya kalau kita melanggar norma kesopanan? Ya, bangku bukan. Kebetulan atau ajakan dari orang-orang yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggannya. Oke, betulannya lagi apa? Kedengaran? Coba diulangi lagi Saskia. Celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggannya. Benar? Oke, tepuk tangan buat kelompok. Ada yang mau bertanya lagi? Hitung 1, 2, 3. Oke, jadi Bapak sebutkan di kelompok 1 ini. Jadi di gambar tersebut ada dua perempuan, satunya duduk di bawah, satunya duduk Atas meja. atas meja. Oke, yang duduk di atas meja ada perempuan yang tidak sopan. Ada di atas meja. Nah, yang di bawah meja ketawa-ketawa. Oke, jadi norma kesopanan itu sanksinya yang benar tadi yang dikatakan oleh Saskia, dapat cemooh dari orang, mendapat omongan dari orang karena dia berlaku tidak sopan. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk. Oke, silakan kelompok 2. Oke, menikah ya ketuanya. Selamat siang semuanya. Oke, ulangi lagi, enggak kedengaran, kurang kompak. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang norma hukum. Oke, norma hukum gambarnya berarti silakan sambil dipresentasi kepada gambarnya dulu. Silakan presentasi. Contohnya 3 perempuan gonceng 3 naik motor di jalan rasa tidak pakai helm. Oke, ada gambar di situ 3 orang perempuan yang sedang
naik motor, bonceng 3, tidak memakai helm. Termasuk pelanggaran norma apa? Norma hukum. Ya. Masuk dalam pelanggaran norma hukum. Terus hal yang harus dilakukan atau solusinya bagaimana? Lebih baik pakai helm dan jangan bonceng 3. Lebih baik pakai helm dan jangan bonceng 3. Karena motor itu digunakan untuk berapa orang sih? 2 orang. Oke, ini gambar yang untuk kelompok 2. Ya, tentang 3 orang yang 3 cewek yang bonceng 3 naik motor. Kita bisa lihat benar apa yang dikatakan oleh kelompok 2 melanggar norma hukum bonceng 3 dan tidak memakai helm. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok 4. Sri. Apa fungsi dari norma hukum? Apa fungsi dari norma hukum tersebut? Mengatur tingkah laku masyarakat. Oke, yang lebih jelas saya pas memperkenalkan jawabannya ya. Mengatur tingkah laku masyarakat sebagai pedomannya biar kita mempunyai batasan-batasannya. Contohnya seperti ini, motor itu memang digunakan untuk seorang, tapi ada batasannya. Motor itu digunakan untuk berapa orang? 2. Dan harus memakai pengamannya, yaitu berupa helm. Oke, ada yang mau bertanya lagi tentang norma hukum? Cukup. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok 3. Apa yang mau memimpin? Kapal atau Isan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Faidita dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang hal yang terjadi 2 anak perempuan yang merokok. Oke, bentar. 2 anak perempuan yang merokok. Ini gambarnya ya. Ya, Oke, 2 anak perempuan yang merokok. Oke, lanjutkan Kapal. jenis norma yang pada gambar tersebut termasuk norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Terus Kapal? Solusi atau sarannya, tidak baik merokok apalagi anak yang belum berusia 17 tahun karena membahayakan kesehatan. Nah, karena membahayakan kesehatan, tidak baik. Karena merokok itu membahayakan. Di gambar merokok itu kan ada gambar apa? Ya, nih, rokok dulu. Udah pada sering ya merokok? Beli raya ya. Oke, jadi kalau kita belum berusia 17 tahun atau masih kecil, dilarang untuk dalam apa? Merokok. Oke, apalagi anak-anak tersebut apakah masih bersekolah? Masih. Ya, masih bersekolah. Jadi tidak baik untuk merokok. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Setia, silakan. Apa sanksi dari pelanggaran pada norma tersebut? Penyesalan atau dicemooh. Dicemooh, penyesalan. Karena dia menyesal setelah merokok. Karena orang-orang yang sudah terlanjur merokok itu, contohnya seperti gambar di situ, dia menyesal, kesehatan dia terganggu, ya, atau mendapat cemooh dari orang lain. Apakah pantas misalnya gambar tersebut cewek yang merokok? Tidak, biasanya bapak ya, lebih tentangnya orang tua, kalian juga belum pantas. Oke, ada yang mau bertanya lagi?
Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak bahwasanya mungkin Bapak akan mengajukan pertanyaan satu, karena ini yang sering kita lihat di kehidupan kita. Oke, semisalnya ada temanmu yang ketahuan merokok, apa yang harus kamu lakukan untuk temanmu? Kita memberitahunya agar tidak merokok lagi. Oke, memberitahunya agar tidak merokok lagi, karena merokok itu Berbahaya. berbahaya. Dan memberitahunya dampak dari merokok itu. Dan memberitahunya dari dampak merokok tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok silakan duduk. Terima kasih. Oke, silakan kelompok yang terakhir, kelompok 4. Kelompok 4 gambarnya ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringga. Saya berasal dari kelompok 4. Saya mempresentasikan norma agama. Oke, berarti gambar tersebut dalam masuk jenis norma apa? Jadi norma agama. Silakan lanjutkan enggak? Saya menjadi sekelompok anak muda yang ketahuan minuman keras. Oke, solusi atau sarannya bagaimana? Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan karena minuman itu haram. Oke, karena minuman itu haram. Di sisi lain juga itu termasuk dalam norma hukum juga. Norma hukum, karena minuman keras, jenis-jenis minuman atau narkoba juga, apakah itu dibolehkan oleh negara kita? Tidak. Di sisi lain juga sebagai norma agama juga sebagai norma hukum. Nah, di sini di gambar nomor 4 ini kelompok 4 mengambil tentang norma agama. Di agama misalnya agama bintang, apakah menghalalkan untuk minuman keras? Tidak. Karena minuman keras bersifat haram. Alkohol. Nah, ada yang mau bertanya tentang kelompok 4? Siapa yang mau bertanya? Oke, kelompok 2 silakan. Apa sanksi dari pelanggaran pada norma tersebut? Agar manusia menjadi lebih baik dalam bersikap, termasuk menjauhi larangan-larangan Tuhan yang Maha Esa dan melaksanakan Tuhan. Oke, sanksinya itu lebih apa tadi? Agar manusia menjadi lebih baik dalam bersikap, termasuk menjauhi larangan-larangan Tuhan yang Maha Esa dan melaksanakan Tuhan. Oke, itu jawaban dari Yendi. Jadi lebih sanksinya itu mungkin bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mungkin dapat cemooh dari orang juga, akan dihukum nanti kalau ketahuan di dunia karena melanggar norma hukum. Kalau di dunia, kalau di akhirat akan mendapatkan sanksi atau tidak? Kalau di akhirat apakah akan mendapat sanksi atau tidak? Kalau minuman keras ini? Ini yang ketahuan nih, mereka ketahuan meminum minuman keras. Oke, kalau ketahuan berarti akan mendapatkan sanksinya juga di dunia. Di dunia. Kalau tidak ketahuan, nanti akan mendapatkan sanksinya di akhirat. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Oke, kita beri aktus untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Silakan kembali. Oke, silakan kembali kondisikan kelasnya. Jadi 4 norma yang akan presentasi itu kalian tahu pelanggarannya seperti apa dan apa yang harus kalian lakukan. Contohnya nanti di kelompok 1 yaitu norma kesopanan.
kita sering melihat teman kita yang duduk di atas meja atau baring di atas meja. Oke, yang kedua yaitu tentang apa kelompok dua gambarnya? Tentang tiga perempuan yang menaiki motor. Apakah kalian sering melihat teman kalian seperti itu? Sering ya, sering karena kita tahu bahwa teman kita yang belum memiliki SIM naik motornya secara bonceng tiga atau ugal-ugalan, tidak pakai helm. Oke. Yang kelompok tiga tadi gambarnya tentang dua anak perempuan yang merokok. Sering kita lihat teman kita yang merokok. Sering. Nah, padahal merokok itu dapat apa tadi, Abdal? Merokok itu dapat apa? Merokok akan kesusilaan, akan mendapat cemooh atau akan dipujikan orang lain juga. Oke, yang terakhir kelompok 4 gambarnya tentang ini. Kelompok anak muda yang ketahuan minuman keras, ya, kelompok anak muda yang ketahuan minuman keras. Itulah jenis 4 pelanggaran setiap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita kan sudah belajar, berarti kita sudah paham, kita sudah tahu bahwa apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan dan laksanakan, yang harus kita jauhkan. Ini gambar yang positif apa yang negatif? Ya, gambar yang negatif. Jangan ditiru. Oke, jangan ditiru. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siap. Oke. Walaupun siang, kita harus mempunyai semangat belajar. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba Kapal, apa yang kita pelajari pada siang hari ini? Oke, belajar tentang materi norma dalam masyarakat. Ada berapa norma dalam masyarakat? 4. Yaitu norma apa saja? Oke, coba satu-satu Bapak mau satu-satu aja, jangan serempak. Kayak tunjuk tangan. Oke, Konita, norma apa aja? Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Oke, kalau tidak adanya norma, apa yang terjadi di dunia ini? Dunia tidak peraturan. Oke, Konita tadi menjawab dunia tidak peraturan, kacau. Sri, sama juga. Oke, sama. Kalau adanya norma, apakah yang terjadi di sini? Dunia berperaturan. Dunia lebih beraturan, lebih tentram ya, lebih tentram dan lebih sejahtera. Oke, itulah yang kita pembelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini, maaf, pada siang hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak akan menanyakan tentang pembelajaran apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Ayo Sri, apa Sri? Di tangan, siapa yang bisa? Pembelajaran apa? Materinya pada siang hari ini? Dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan cara menerapkannya. Oke, tentang norma dalam kehidupan masyarakat dan cara menerapkannya. Apa manfaat yang diperoleh dari pembelajaran pada siang hari ini? Ayo Bapak. Kita jadi tahu norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan cara menerapkannya. Oke, kita jadi tahu tentang norma-norma dalam masyarakat dan cara menerapkannya.
Oke, sikap positif apa yang bisa kita ambil pada pembelajaran pada siang hari ini? Oke, mana? Senalika. Sikap positifnya merasa senang dan menjadi lebih tahu tentang norma-norma. Merasa lebih senang dan jadi tahu tentang norma-norma. Oke, pertanyaan Bapak yang terakhir. Bagaimana respon kalian? Apakah senang pada pembelajaran siang hari ini? Senang dan mengasihkan. Senangnya bagaimana? Bisa belajar tentang tahu sendiri norma. Oke, bisa apakah Pak tadi bisa memahami? norma dan cara menerapkannya. Oke, menyenangkan kan? Karena sudah ada videonya juga tentang motivasi tadi. Jadi kita tahu bagaimana kita menerapkan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah bisa diterapkan norma ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa. Bisa, ya. Anak SMP 10 harus bisa menerapkan penerapan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang biasanya belum kita terapkan, yang masih sifat jeleknya, masih sifat negatifnya, kita hilangkan. Ya, kita hilangkan karena kita sudah mempelajari tentang norma-norma dalam kehidupan di masyarakat. Bahwa norma itu rupanya ada 4, peraturannya ada 4. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, Bapak akan membagikan post-testnya ini ada di link. Linknya nanti akan Bapak share di grup kelas kita ya, di grup PA ya. Nanti kalian kerjakan, Bapak tunggu sampai jam ini jam berapa sekarang? Jam setengah 11.39. Oke, Bapak tunggu nanti sampai jam 11.47. Oke, 11.47. Prosesnya akan Bapak bagikan di grup. Setelah pembelajaran ini kalian kerjakan ya. Oke, dan nanti kalian kerjakan ya setelah pembelajaran ini. Jadi tepuk tangan buat kita pembelajaran pada siang hari ini. Kalian yang datang atau yang tak aktif pada pembelajaran hari ini. Oke, jadi kita tahu pembelajaran tentang norma dan kehidupan bermasyarakat. Oke, jadi silakan ditutup doanya dengan dalam hati. Isan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ini pembelajaran kita pada siang hari ini tentang norma dalam penerapan kehidupan masyarakat. Bapak minta maaf selama pembelajaran pada siang hari ini Bapak ada kesalahan ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.